Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Ada sebuah nubuat yang diyakini oleh kaum Nasrani dan Yahudi yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama bahwa salah satu tanda kiamat sudah mendekat, yaitu adanya ikan yang dapat hidup di laut mati. Baru-baru ini Breaking Israel News melaporkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini laut mati telah mengalami pendangkalan. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukannya sejumlah ikan dan vegetasi air yang dapat hidup di dalam laut ini. Sesuatu yang diyakini mustahil terjadi sebelumnya. Laut Mati atau Dead Sea adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Laut Mati sebenarnya bukanlah laut, melainkan hanya sebuah danau saja. Disebut laut karena danau Laut Mati berair asin dan memiliki wilayah yang luas. Panjang 47 mil dan lebar 10 mil dengan total luas permukaan sekitar 360 mil. Sedangkan kedalaman laut mencapai 422 meter. Lalu mengapa disebut Laut Mati? Disebut demikian karena tidak ada ikan yang dapat hidup di Laut Mati karena keasinan airnya yang sangat tinggi. Laut Mati biasa disebut dengan Laut Garam karena perairannya mengandung 33,7% garam atau sekitar 9 kali lebih banyak dari kandungan garam di laut biasa. Lalu, proses alam apa yang menyebabkan air Laut Mati menjadi sangat asin? Pasukan air yang masuk ke Laut Mati hanya berasal dari Sungai Yordan dan sungai dari beberapa pegunungan di sekitarnya. Karena Laut Mati berada di posisi yang sangat rendah, maka air yang diterima itu tidak bisa dialirkan kemana-mana lagi. Satu-satunya jalan keluar air yaitu melalui proses penguapan ke udara saja. Itulah sebabnya air Laut Mati menjadi sangat asin karena air yang mengalami proses penguapan meninggalkan zat-zat mineralnya. Laut Mati ini disebutkan dalam kitab suci agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam Al-Quran, Laut Mati ini disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat ketiga yang memberitakan tentang kekalahan bangsa Romawi di tempat yang paling rendah di bumi. Ya, Laut Mati merupakan dataran terendah di muka bumi, terletak 422 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati terkenal karena kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang melegalkan perilaku homoseksual. Karena umat mengabaikan seruan Nabi Lut, maka Tuhan memerintahkan Nabi Lut untuk menyingkir dari kota Sodom dan Gomorrah. Laknat Tuhan datang melalui sebuah gempa vulkanis yang diikuti letusan lava. Kota-kota tersebut diruntuhkan lalu dijungkir balikkan masuk ke dalam Laut Mati. Nah, baru-baru ini ada kejadian menarik di mana para ilmuwan menemukan fakta yang aneh bahwa telah terlihat sejumlah ikan berenang di dalam Laut Mati. Setelah ditelusuri mengapa ikan-ikan tersebut dapat hidup di sana, diketahui bahwa ternyata sudah ada lubang-lubang air tawar yang mengalirkan air ke dalam laut tersebut. Sebenarnya tidak ada keajaiban ilmiah pada kejadian ini. Namun dari sudut religi, orang-orang Yahudi dan juga Kristen yakin bahwa ini adalah salah satu nubuat yang terdapat dalam kitab Yehezkiel 47 ayat 8 hingga 10 yang mengisahkan bahwa akan datang masa di mana air Laut Mati menjadi tidak asin lagi dan banyak ikan yang hidup di sana. Orang-orang Yahudi yakin bahwa kutukan terhadap Laut Mati akibat dosa kaum Sodom dan Gomorrah telah dicabut oleh Tuhan seiring dengan adanya ikan-ikan yang dapat hidup di laut tersebut. Lalu, apa hubungannya nubuat dalam kitab suci agama lain dengan Islam? Mengapa kita umat Islam harus repot memikirkannya? Yang pertama harus diingat, tidak semua isi kitab suci agama samawi lain telah diubah 100%. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika ada ayat-ayat kitab suci agama samawi lain yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dapat kita ambil sebagai pembanding atau penguat. Namun ayat-ayat tersebut terbatas pada kisah atau sejarah saja, bukan pada masalah akidah dan syariah. Sebagaimana para ulama kristolog mengutip kitab agama lain untuk membantah penyimpangan dari agama tersebut. Walaupun memang ada sebagian ulama yang strict melarang pengambilan referensi dari kitab suci agama lain. Di sisi lain, Yehezkiel ataupun Ezekiel sendiri menurut tafsir sebagian para ulama, misalnya Ibnu Tabari rahimahullah, merupakan nama lain dari seorang nabi atau waliullah yang bernama Ibnu Al-Ajuz. Yang kedua, mengapa kita umat Islam harus memikirkannya?
Karena nubuat dari kitab perjanjian lama agama Yahudi ini secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap nasib umat Islam di kawasan tersebut. Karena Laut Mati terletak di negeri akhir zaman umat Islam, yaitu negeri Syam yang terdiri dari Yordania dan khususnya Palestina dan Suriah. Dalam ajaran Yahudi, ada nubuat-nubuat atau prediksi dari kitab suci mereka yang berhubungan dengan kondisi akhir zaman. Mereka yakin bahwa terbuktinya sejumlah nubuat seperti kelahiran sapi merah ataupun munculnya ikan di Laut Mati membuat pemuka agama Yahudi semakin gencar untuk menggenapkan nubuat tersebut, yaitu dengan membangun kuil Sulaiman. Pembangunan kuil Sulaiman ini berarti pembongkaran Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid suci ketiga umat Islam setelah Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi. Wallahu a'lam bissawab.